itu menghancurkan masa depan anak. Anak nggak rela melihat ibunya menderita karena kelakuan bapaknya yang selingkuh. Bapak yang pernah pukul ibunya anak-anak marah, tidak bisa terima. Inilah ranking 1, ayah melukai anak. Nomor 2, ayah tidak adil, pilih kasih, anak luka hatinya. Lagi sekali, yang pertama menyakiti ibunya anak-anak. Anak-anak perempuan, dengarkan ini gereja, yang punya bapak selingkuh, hampir 80% anak perempuan itu takut menikah. Kenapa? Karena dia takut salah pilih suami nanti disakiti seperti bapaknya nyakiti ibunya. Ngeri sudah. Tapi anak laki walaupun marah bapaknya selingkuh, aneh, 80% kalau anak laki jadi suami akan buat sama kelakuan bapaknya dulu. Kurang ajar nggak setan itu, saudara? Saudara, ini mengerikan sekali. Nomor 2, lagi saya catat, bapak pilih kasih, anak luka betul-betul. Nomor 3, bapak nggak tepat janji. Saudara dengar, anak-anak adalah pribadi yang sangat pegang janji orang tua. Jawab ya atau tidak? Kadang-kadang kita cuma asal ngomong, nggak serius. Ternyata buat anak itu serius. Ketika ditagih, ya bapak heran duit, itu anak kecewa karena tidak tepat janji. Nah, saya lanjut ke pertanyaan tadi. Atau begini sebelum saya terangkan. Mengapa anak-anak bisa menerima kesalahan ibu tapi nggak bisa terima kesalahan bapak? Jangan tersinggung dulu bapak-bapak. Karena bagi anak-anak begitu lahir, roh Tuhan ada di hidup setiap anak. Walaupun bukan anaknya orang Kristen, roh itu tetap sama. Di mata anak-anak, bapak itu idola, bapak itu jagoan, bapak itu hebat. Betul tidak? Semua anak gak usah diberitahu, itu otomatis membanggakan bapaknya luar biasa. Gini dah gambaran jelas saja. Walaupun kita sudah tua-tua, misalnya nonton film, nonton bioskop, baca buku cerita, jagoannya akhirnya mati. Ayo gimana kira-kira? Aduh, ngapain nonton kalau jagoannya mati? Saudara, itulah perasaan anak-anak terhadap bapaknya yang kalah perang. Anak nggak terima. Buat anak-anak, bapakku hebat. Hanya kitab yang pernah menuliskan ini. Tidak ada buku lain di dunia yang pernah menuliskan. Maka itu ketika saya menemukan ratusan ribuan anak yang terluka oleh ayahnya sendiri, maka mereka berkata begini, mana yang kamu pilih? Lebih baik melihat bapakmu masih hidup tapi nggak berfungsi, atau lebih baik kamu melihat kuburannya? Tersinggunglah bapak-bapak supaya bertobat. Saudara tahu jawaban semua anak? Mereka serentak berkata, lebih baik kami lihat kuburannya. Saya syok pertama kali dapat penelitian itu. Maka itu setan merusak pernikahan. Begitu pernikahan dirusak, maka dua orang suami istri akan saling menyakiti. Begitu dua orang saling menyakiti, saling dendam, anak-anak hancur jadi korban. Saudara tahu, satu-satunya Tuhan dan satu-satunya buku yang berfirman dan menulis aku benci perceraian cuma Yahweh Tuhan kita dan Alkitab. Catat yang belum tahu, Maleakhi 2:16. Aku Yahweh Tuhan benci perceraian. Hebat. Bukan tanpa alasan Yahweh berfirman bahwa dia benci perceraian. Alasannya cuma satu, kita akan melihat kebenaran. Begitu papa mama bercerai,
Saudara, kata-kata yang sangat menghancurkan masa depan anak-anak adalah kata-kata ini. Kalau suatu hari mereka mendengar perkataan ini dari orang tua yang melahirkan mereka, kamu milih ikut bapak atau milih ikut ibu, itu kiamat buat mereka. Ya atau tidak? Hancur hidup mereka. Anak-anak tidak bisa milih ikut salah satu, mereka harus ikut dua-duanya. Jadi Yahweh itu berfirman, aku benci perceraian. Maaf, baca kitab suci Al-Quran. Allah berfirman boleh memberikan surat cerai. Bahkan Allah berfirman, satu laki-laki kalau mampu bisa menikah lebih dari satu. Tapi Yahweh berfirman, aku benci perceraian. Harus tahu bedaan. Mengapa? Kita lari ke Kejadian pasal 1. Saya sedang membuat sebuah gambaran, kira-kira saudara harus menangkapnya gambaran. Kejadian 1. Mengapa ada pernikahan? Maaf para teolog, bukan saya membuat saudara bingung, tapi inilah fakta. Ayat 26. Kalau bukan Roh Kudus, saya nggak akan mengerti ini. Kejadian 1:26. Mengapa ada pernikahan di dunia? Mengapa dia benci perceraian? Berfirmanlah Tuhan, baiklah siapa? Nah, ini yang aneh. Kalau kita itu satu atau jamak? Siapa ini? Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya begini, saya nggak baca selanjutnya. Saudara, tahun 80-an awal, ketika kata pulang itu saya teliti, bertahun-tahun saya membuat research, saya bersyukur ini yang menjelaskan kenapa ada kata pulang. Siapa yang bisa membuat a house jadi a home? Dengar, sebuah rumah menjadi nyaman itu bukan karena arsiteknya hebat, bukan karena materialnya dari luar negeri. Setuju? Yang bisa membuat a house jadi a home namanya ayah dan ibu di rumah itu. Lagi sekali, yang bisa membuat a house jadi a home adalah suami istri di rumah itu. Kalau hidupnya harmonis, surga turun, itu jadi a home. Kalau rajin bertengkar, jadi neraka rumah itu. Anak-anak nggak betah tinggal di rumah. Saya lupa tadi 4 hal yang saya tanya. Nomor 1, tanya anak-anak, kapan terakhir kali kalian melihat ayah ibu duduk makan bersama di rumah? Ini penting, saudara. Ternyata ketika bapak ibu makan berdua, mesra, kalau perlu suap-suapan nggak apa-apa. Anak-anak nyaman, tenang, lega, bahagia. Oh, berarti 2 orang itu lagi hebat. Anak-anak belajarnya pinter, cerdas. Katakan amin. Pertanyaan kedua, kapan terakhir kali kalian anak-anak melihat papa mamamu berpelukan, saling sayang, saling merangkul, saling meneratakkan tangan di pundak, saling membelai kepala? Itu penting, saudara. Kalau anak-anak lihat bapak ibunya begitu, sama, mereka nggak perlu cari kemana-mana, tinggal di rumah saja, sudah nikmat. Nomor 3, kapan kamu terakhir kali melihat ayah ibumu ngerjakan apa-apa bersama-sama, kerjasama yang harmonis, menyelesaikan apa-apa bersama-sama? Itu dambaan semua anak di dunia. Katakan amin. Yang terakhir ini penting. Kapan kamu terakhir kali melihat ayah ibumu bergurau di rumah, kritik-kritikan, gendong-gendongan, kejar-kejaran, dan kamu melihat mereka tertawa? Saudara, jangan dianggap sudah tua-tua nggak tahu diri. Enggak, bukan begitu. Kalau makin tua usia pernikahan kita makin lucu di mata anak dan cucu, mereka bahagia sekali. Tapi ingat,
Waktu kejar-kejaran jangan bawa parang, lain ceritanya.